Monggo di depan masih kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan wa ansa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Wahai sekalian orang-orang yang beriman kepada Allah, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah masing-masing jiwa memperhatikan apa yang diperbuat untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui secara rinci apa-apa yang kalian semua kerjakan. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Moga-moga semua dalam keadaan sehat walafiat. Sehat badannya, sehat rohaninya, sehat duitnya. Alhamdulillah. Mari kita hadir dalam majelis ini jarene noto ati, noto bantal terus bobo. Karena ngaji itu adalah sebuah cahaya dari Allah, dan Allah memberikan janji kepada nabinya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang berjalan menuju majelis ilmu, seperti panjenengan semua dari rumahnya masing-masing berangkat, niatnya ngaos, berangkatnya ngaji. Cari ngaos, cari ngaji. Nggih sami mawon nggih. Niat untuk hadir dalam majelis ilmu,
Dauhan Kangjeng Rasulullah, sahalallahu tariqan ilal jannah. Kehadiran panjenengan kita semua di majelis ini adalah perjalanan yang memudahkan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjenengan pengen masuk surga kapan? Gak enak pertanyaan nih. Pengen masuk surga, pengen kapan? Kapan? Sebab kalau orang pengen masuk surga, kata kunci pertama kali pasti melalui pintu kematian. Sudah siap mati? Belum. Pengennya kapan? Kapan? Kalau bekalnya sudah cukup, insya Allah, alhamdulillah. Pertama-tama mari kita noto hati, niat kita, bahwa hadirnya, kumpulnya kita di majelis ini semata-mata untuk menggapai keridhaan Allah. Oke. Kalau kita berjumpa tetangga, berjumpa teman, berjumpa bestie, itu tambahan. Kalau kita bertemu kemudian dapat tambahan rezeki, itu adalah keutamaan. Kalau kemudian kita hadir mendapatkan pencerahan, hati yang sedang gundah gulana, enten hati gundah gulana. Mudah-mudahan kita berada di taman surga ini mendapatkan pencerahan, pembahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngaji ini kan, majelis ilmu ini kan termasuk raudhatum min riyadil jannah, taman-taman surga Allah. Jadi kalau orang berada di taman surga, insya Allah atine adem, atine ayem, insya Allah tambah sehat, insya Allah tambah panjang umur, insya Allah kesempatan taat ibadah lebih banyak. Itu maknanya kita kumpul di sini punya bekal pulang kepada Allah, yaitu insya Allah bekal yang cukup. Alhamdulillah. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, orang hadir di majelis ilmu ini ada dua yang dicari. Yang pertama, mendapatkan tambahan ilmu. Yang kedua, memperoleh berkah. Ada berapa? Ada dua. Tambahan ilmu, dapat berkah. Ah, Pak Ustadz, ngajinya nggak dapat ilmu banyak. Sama seperti kemarin ngajinya, pas materinya misalkan. Insya Allah pencerahan itu bukan Ustadz yang memberikan pencerahan di hati, tapi Allah yang menghunjamkan sebuah ilmu itu jadi ilmu manfaat. Makanya kalau kita berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, ajari kami ilmu yang kami belum tahu. Ajari kami ilmu yang belum tahu. Ya Rabb, ajari kami sebuah pengetahuan yang kami belum mengetahuinya, dan ilmu yang bisa membimbing kami taat di jalan keridhaan-Mu. Itu penting. Jadi panjenengan berdoa, ya Allah, ajari kami ilmu yang kami belum tahu. Sebab sebenarnya orang semakin ngaji, semakin banyak yang kita tidak tahu. Orang sering ngaji itu bukan semakin pinter, justru semakin banyak tahu ketidaktahuan. Jadi semakin ngaji itu harusnya hati semakin adem ayem. Kalau kita sholat, sholatnya tambah khusyuk, itu kan? Kalau kita melakukan amal, amalannya itu tambah mantap karena Allah, itu kan?
Justru semakin maju, semakin kita sering mendapatkan pencerahan ilmu, semakin kita banyak tahu tentang kekurangtahuan yang kita ketahui. Makanya kalau orang sering ngaji terus jadi sombong, berarti justru semakin keliru. Orang semakin ngaji itu semakin, ya Allah, kok makin jauh dari Engkau. Jadi orang yang semakin banyak ilmu, semakin kenal Allah, maka orang itu semakin dicinta oleh Allah. Tapi orang semakin banyak ngaji, semakin tambah ilmu, tapi semakin tidak kenal Allah, maka dia semakin jauh dari Allah. Semakin kita nambah ilmu itu mestinya semakin kita lebih dekat kepada Gusti Allah. Alhamdulillah. Maka ngaji, mudah-mudahan ada yang sudah tahu jadi tambah ingat, tambah mantap. Yang belum jadi tambahan. Ngaji itu kalau orang sini nyebutnya ngoji. Ngaji itu tembung sanga lan siji. Sanga lan siji. Nek ngoji ya songo lan siji. Ngaji itu kan sebuah upaya untuk membenahi diri. Jadi ngaji itu tujuannya untuk mencari pencerahan diri, obor hati, obat hati. Jadi ngaji itu adalah obat hati bagi orang yang beriman. Kenapa? Hatinya semakin mendapatkan pencerahan. Hatinya semakin mendapat upaya perbaikan diri. Maka orang yang ngaji, orang yang mampu membenahi diri menjadi lebih baik. Jadi kalau kemarin belum baik, dengan ngaji jadi tambah baik. Tambah baik apanya? Tambah baik hatinya, tambah baik akhlaknya, tambah baik perilakunya. Itu orang ngaji. Maka orang yang ngaji berarti bagaimana dia mampu membenahi diri, bukan membenarkan diri. Kalau orang senangnya membenarkan diri, jadinya orang itu sok pinter, sok paling bener. Kalau orang sudah muncul sok paling pinter, sok paling bener, bawaannya sombong. Padahal tujuan ngaji itu bagaimana kita bisa membenahi diri kita menjadi lebih baik. Maka ayo toto niat kita semata-mata untuk menggapai keridhaan Gusti Allah. Orang ngoji maka mampu membenahi diri. Apa yang dibenahi? Songo lan siji. Ngoji lubang sing songo lan lubang sing siji. Lubang songo, lubang 9. Apa saja, Bu? 2 lubang mata, 2 lubang hidung. Punten, Bu. Aduh. 2 lubang mata, 2 lubang hidung, 2 lubang telinga, 1 lubang mulut. Jumlahnya 7. Siapa bilang 9? Turun ke bawah ada 2 lubang, cari sendiri. Jumlahnya 9. Maka orang yang ngaji adalah orang yang mampu memanage lubang 9. Jaga, fungsikan kedua matanya dengan baik. Jaga, rawat, fungsikan 2 pendengarannya dengan baik. Jaga hidungnya, lubang hidungnya. Jaga lubang mulutnya. Jaga lubang di bawah secara baik di jalan Allah.
Nah, kalau orang ngaji mampu memanage 9 lubang tadi, insya Allah selamat dunia, selamat akhirat. Lalu satu lubang ingkang aji namanya lubang hati. Orang itu kalau hatinya baik, insya Allah orang itu perilakunya baik. Kalau bicara baik, enak didengar. Kalau bicara selalu ada butiran mutiara. Kalau bicara selalu memberikan apresiasi, dorongan positif, mensupport, saling mensupport, ajak-ajak kebaikan, tidak pernah merendahkan orang, tidak pernah menjelekkan orang. Kenapa? Karena hatinya baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jasadi mudghah." Di dalam tubuh manusia ada segumpal daging, kata Rasulullah. In saluhat saluhal jasadu kulluh, in fasadat fasadal jasadu kulluh. Segumpal daging itu bila baik, maka akan baik seluruh tubuhnya. Bila segumpal daging itu buruk, akan buruk seluruh tubuhnya. Ala wahyal qalb, ketahuilah segumpal daging dalam tubuh itu namanya hati. Jadi kalau hati baik, bicaranya baik. Kalau hati baik, selalu inginnya hal-hal yang baik. Makanya kebenaran dan keburukan, kebenaran dan kebatilan itu tidak akan bersatu. Satu sisi baik, satu sisi tidak baik, itu nggak bisa bareng. Kalaupun diupayakan bisa, namanya munafik. Lain di bibir, lain di hati, gitu kan? Lain di penampakan, lain di jadi orang ini nggak bisa dicekel omongannya. Katanya begini, prakteknya tidak seperti apa yang diucapkan. Padahal orang ini rajin loh sholatnya, rajin loh ngajinya, tapi ini ngomong pedes. Nggak ada ibu-ibu di sini, di kampung sono ada. Ya Allah, nggak ada di sini. Oh sekarang waktunya ngaji.